Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imdad Musyafa Abdul Hakim. Nomor induk mahasiswa 101200178. Di sini saya akan mempresentasikan mind map dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Baiklah, langsung saja. Pada materi pertama terdapat antropologi dan sosiologi, yang terdiri dari sosiologi, definisi secara terminologi, etimologi, dan menurut para ahli, kemudian objek dari sosiologi, kemudian sifat-sifat hakikat sosiologi. Selanjutnya antropologi terdiri definisi secara terminologi, etimologi, dan menurut para ahli. Kemudian antropologi sebagai sebuah disiplin ilmu memiliki 5 ilmu bagian. Dan kemudian perbedaan antropologi dan sosiologi. Perbedaan antropologi dan sosiologi terletak pada fokus yang dipelajari. Antropologi mempelajari asal-usul manusia, sedangkan sosiologi mempelajari tingkah perilaku manusia. Kemudian materi yang kedua, pemahaman dasar sosiologi hukum, terdiri dari definisi menurut para ahli, terminologi, dan juga etimologi. Kemudian objek dari sosiologi hukum terdapat masyarakat, lembaga, dan interaksi. Kemudian ruang lingkupnya dan juga karakteristik, dan juga manfaat mempelajari sosiologi hukum. Kemudian materi yang ketiga, sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Terdapat pendahuluan, latar belakang lahirnya sosiologi hukum, kemudian awal perkembangan sosiologi hukum di Indonesia. Kemudian materi yang keempat, paradigma sosiologi hukum, berisi pendahuluan, baik secara bahasa dan istilah, kemudian uraian bahan pembelajaran, berupa pendefinisian paradigma secara istilah, yang berasal dari bahasa Latin paradigma yang artinya pola. Kemudian oleh Kuhn digunakan menunjuk pada dua pengertian, yaitu totalitas konstelasi pemikiran dan juga upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan. Selanjutnya, jenis-jenis paradigma ada dua, paradigma Aristotelian dan juga paradigma Galilean. Kemudian sejarah perkembangan paradigma sosiologi hukum. Terdapat positivisme, bebas nilai fenomenalis, nominalisme, reduksionisme, dan juga naturalisme. Kemudian konstruktivisme oleh von Glaserfeld dibagi menjadi dua, konstruktivisme radikal, kemudian realisme hipotesis, dan juga konstruktivisme yang biasa. Kemudian alam pemikiran Eropa Barat dan juga alam pemikiran Amerika Serikat. Kemudian materi yang kelima, teori sosiologi hukum. Terdapat pengertian teori, kemudian kajian strukturalisme, terbagi menjadi sifat dan juga fenomena hukum. Kemudian kajian fungsional struktural, terdapat definisi dan juga tokoh-tokoh pencetusnya. Kemudian teori perkembangan 3 tahap dari Auguste Comte, terbagi menjadi 4. Kemudian pemetaan tokoh dan teori dalam kajian strukturalisme, dan juga pemetaan tokoh dan teori dalam kajian fungsional struktural. Selanjutnya materi yang keenam, hukum dan solidaritas sosial. Terdapat pendahuluan, kemudian pendefinisian solidaritas sosial, baik secara istilah dan bahasa, kemudian menurut ahli, kemudian solidaritas sosial dalam perspektif sosiologi dan hukum. Terdapat solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Kemudian faktor pendukung dan perusak solidaritas sosial, baik secara mekanik dan organis. Dan yang terakhir, peranan hukum sebagai perekat solidaritas sosial. Kemudian materi yang ketujuh, hukum dan perubahan sosial. Terdapat pendahuluan. Selanjutnya, sistem sosial menurut teori sibernetik oleh Suarjono Swekanto, terbagi menjadi 4, budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian definisi dan konsep perubahan sosial, berupa pengertian dan juga konsep-konsepnya. Kemudian realitas perubahan sosial di Indonesia.
terbagi menjadi dua. Kemudian hukum dan perannya dalam perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga: pembentuk hukum, penegak hukum, dan pelaksana hukum. Dan yang terakhir, fungsi hukum sebagai siklus perubahan sosial. Oleh Fuadi dibedakan menjadi empat. Kemudian perubahan hukum dan perubahan masyarakat bersifat ratifikasi dan juga bersifat proaktif. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.